Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2195 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5. Di bawah perikop, bukan Mesir tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Demikian firman Tuhan. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun, dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Soan, dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes, sekaliannya akan mendapat malu, karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka, dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita masih belajar tentang kata celaka. Siapa yang akan celaka di sini? Firman Tuhan dengan jelas, celakalah anak-anak pemberontak. Bapak Ibu Saudara, tentu ini yang dimaksudkan pemberontak adalah mereka yang memberontak kepada Tuhan. Kita belajar siapa yang memberontak kepada Tuhan. Yang pertama, mereka yang tidak melakukan firman Tuhan. Saudara perhatikan di ayat 1 di sana dikatakan, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini dengan jelas. Saudara yang tidak melaksanakan firman Tuhan, saudara masuk dalam kategori orang-orang yang memberontak. Memberontak kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada perintah Tuhan. Apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita, kita tidak melakukan firman Tuhan itu, kita sudah memberontak. Dan orang yang memberontak firman Tuhan ini katakan akan celaka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak di antara kita tidak mau melakukan firman Tuhan, masih menyimpan amarah dendam sehingga masih sulit untuk mengampuni. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mengeraskan hati, saudara tidak melepaskan pengampunan, itu artinya saudara sudah memberontak kepada Sang Firman. Saudara, Tuhan memerintahkan kepada kita untuk mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita, untuk mengampuni orang-orang yang sudah mungkin berulang-ulang kali berbuat dosa kepada kita, melakukan hal-hal yang jahat kepada kita. Tetap kita harus mengampuni sebagai bentuk kita melakukan firman Tuhan. Amin. Tapi kalau saudara masih sakit hati, dendam, masih sulit untuk mengampuni, itu menandakan saudara memberontak kepada Tuhan. Walaupun mungkin
Saudara membungkus semua kehidupan saudara dengan kegiatan-kegiatan rohani. Saudara mungkin kelihatannya rajin beribadah, pergi ke gereja, sudah terlibat dalam pelayanan. Tapi kalau saudara masih tidak melakukan firman Tuhan, mungkin di antara 199 firman Tuhan saudara sudah lakukan, tapi tinggal satu saja yang saudara tidak lakukan. Itu menandakan saudara sudah memberontak kepada Tuhan. Tuhan mau kita totalitas, maksimal. Amin. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan kita semua sudah menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Supaya apa saudara? Supaya kita tidak celaka. Hati-hati saudara. Istri kalau masih suka tanduk-tanduk suami, ibu akan celaka karena tidak melakukan firman. Suami kalau masih kasar, masih suka pukul-pukul istri, suami itu akan celaka. Karena apa? Tidak melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, hai istri tunduklah kepada suami, hai suami kasihilah istrimu. Anak-anak kalau masih memberontak kepada orang tua, tidak taat pada orang tua, kamu akan celaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, itu harus kita kerjakan, itu harus kita lakukan. Supaya apa saudara? Supaya kita tidak celaka. Saudara belajar dari kebenaran firman Tuhan. Abraham, karena dia taat, dia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Hawa dan juga Adam, karena dia tidak taat pada firman Tuhan, dia akhirnya apa? Diusir dari Taman Eden. Karena apa? Dalam tanda kutip, memberontak kepada firman Tuhan, akhirnya celaka. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara berpikir, ini masalah kecil kok, gak ada yang tahu. Tapi ingat, Tuhan tahu segala apa yang kita kerjakan. Dan kalau kita tidak taat pada firman Tuhan, kita sama memberontak kepada Tuhan. Dan orang yang memberontak kepada Tuhan pasti celaka. Yang kedua saudara, orang yang memberontak yang akan celaka di sini dikatakan di ayat, masih di ayat 1, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Artinya apa saudara? Mereka yang datang beribadah kepada Tuhan, betul mereka ada di dalam ibadah, di gereja, di persekutuan. Tapi apa? Hatinya menjauh dari Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang datang karena terpaksa, saudara datang beribadah tetapi pikiran saudara, hati saudara tidak fokus kepada Tuhan, saudara akan celaka, saudara tidak akan dapat apa-apa, saudara tidak akan diberkati. Kalau saudara tidak datang dengan kesungguhan hati saudara, datang beribadah kepada Tuhan, saudara akan celaka. Bapak ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara tidak mau celaka, dengar ini baik-baik. Datanglah kepada Tuhan dengan kesungguhan hati saudara, dengan rasa hati yang haus akan Tuhan, sehingga saudara betul-betul dilihat Tuhan, hatimu rindu dan haus untuk datang beribadah, untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan melihat hati saudara, amin. Dan Tuhan pasti memberkati mereka yang datang dengan kesungguhan hati. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang memberontak kepada Tuhan, mereka yang datang terpaksa, sehingga mereka datang dengan sungut-sungut, mereka tidak sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, apalagi firman Tuhan disampaikan mereka tidur, mereka akan celaka. Firman Tuhan dengan jelas kok bicara, kalau kita meremehkan firman Tuhan, kita akan celaka. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan Tuhan tahu
mana yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dan mana yang terpaksa. Saudara, mereka yang terpaksa mereka akan celaka. Tapi mereka yang betul-betul mau datang mencari Tuhan dan kebenarannya, mereka akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang datang kepada Tuhan karena terpaksa dan dipaksa, akhirnya hanya mendatangkan murka Tuhan. Bukannya mendatangkan berkat, tapi justru hanya mendatangkan murka Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau introspeksi diri kita. Benarkah kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita? Atau jangan-jangan kita datang bukan karena dorongan Roh Kudus, tapi karena dorongan bos kita yang mengancam kita. Kalau kita tidak beribadah, maka kita akan dipotong gaji. Atau karena kita diteror oleh pasangan kita dan sebagainya. Akhirnya kita datang bukan karena takut Tuhan, tapi takut karena bos kita nanti dipotong gaji kita. Takut karena suami, istri, atau orang tua kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau datang kepada Tuhan karena betul-betul kita rindu untuk berjumpa dengan Tuhan sumber segala berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang memberontak yang akan celaka adalah mereka yang datang beribadah tapi terpaksa dan dipaksa. Akhirnya apa? Baru 1-2 menit di dalam persekutuan itu sudah gelisah, sudah gak nyaman. Kenapa? Karena mereka datang bukan oleh dorongan Roh Kudus, tapi karena terpaksa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya semua kita ada Roh Kudus di dalam diri kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus. Sehingga itu mendorong kita untuk datang bersekutu dengan Tuhan Yesus. Amin. Mereka yang datang karena dorongan Roh Kudus itu, mereka akan apa? Merasakan hadirat Tuhan. Mereka akan mengalami bagaimana firman Tuhan yang disampaikan itu memberkati mereka. Mereka betul-betul menikmati hadirat Tuhan dalam setiap persekutuan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Orang-orang yang memberontak, orang-orang yang celaka, mereka datang beribadah tetapi hati mereka menjauh dari Tuhan. Mereka terpaksa dan dipaksa sehingga mereka datang kepada Tuhan bukan karena dorongan Roh Kudus. Mereka akan celaka. Bertobat saudara. Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Haleluya. Dan yang terakhir, yang ketiga saudara, siapa yang memberontak, siapa yang akan celaka itu? Yang ketiga, mereka yang mengandalkan Mesir. Mereka yang mengandalkan manusia. Saudara memperhatikan dalam kebenaran firman Tuhan ini di ayat 2, perhatikan. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Saudara dengar ini baik-baik. Saudara yang mencari perlindungan kepada Firaun, kepada orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang kaya, orang-orang yang sangat-sangat kuat, saudara akan dipermalukan. Saudara akan dikutuk. Saudara akan celaka kalau saudara mengandalkan manusia. Saudara, yang harus kita andalkan itu Tuhan. Karena Tuhan betul-betul dapat diandalkan. Saudara jangan pernah mengandalkan manusia karena saudara akan kecewa. Ada berapa banyak di antara kita kecewa dengan manusia. Kita berharap dia dapat menolong kita, membantu kita, tapi ternyata mengecewakan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengandalkan manusia, saudara akan celaka. Andalkanlah Tuhan dalam kehidupan saudara, maka saudara akan melihat pertolongan, pemeliharaan, perlindungan, dan berkat-berkat Tuhan salurkan dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, andalkanlah Tuhan dalam kehidupan saudara, maka saudara akan melihat Tuhan beracara dengan heran, ajaib terjadi dalam hidup saudara. Mereka yang mengandalkan manusia, mereka akan dipermalukan. Saudara, mereka yang mengandalkan orang tuanya, kerabatnya, keluarga, saudaranya, temannya, relasinya, koneksinya, mereka akan dipermalukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Andalkanlah Tuhan selalu dalam kehidupan, maka saudara akan melihat berkat-berkat Tuhan. Tuhan salurkan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa mereka yang akan celaka? Mereka yang mengandalkan manusia, mengandalkan Firaun, mengandalkan Mesir. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, tandanya apa? Bangun pagi dia langsung cari HP apa? Cari baca firman. Baca firman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, dia bangun pagi, dia langsung baca firman. Dia berdoa. Dia menyerahkan semua apa yang akan dia kerjakan di hari itu. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, orang yang mengandalkan Firaun, bangun pagi saudara, dia langsung mandi, langsung berangkat kerja tanpa berdoa. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia selalu ingat Tuhan. Amin. Dia selalu ingat waktu-waktu ibadah. Itu orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Orang yang mengandalkan manusia, dia gak perlu Tuhan. Dia sibuk dengan segala kesibukannya, ketemu dengan orang-orang sana sini setiap hari. Dia tidak pernah mencari Tuhan. Saya percaya semua pendengar adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan mencurahkan berkat buat saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar. Siapa mereka yang memberontak? Mereka yang akan celaka itu. Yang pertama, mereka yang memberontak kepada firman Tuhan. Mereka tidak melakukan firman Tuhan. Atau mereka melakukan firman Tuhan, tapi mereka hanya pilih-pilih. Ada bagian-bagian tertentu mereka tidak mau lakukan, masih keras hati. Orang itu akan celaka. Yang kedua saudara, kita belajar dari sini. Orang yang memberontak, orang yang akan celaka adalah mereka yang datang beribadah tapi terpaksa. Mereka datang beribadah bukan karena dorongan Roh Kudus, tetapi karena takut pada manusia nanti kena marah, nanti tidak dapat bonus, nanti kena tegur dari hamba Tuhan. Sehingga mereka datang kepada Tuhan, datang dalam ibadah, tapi karena terpaksa. Makanya mereka gak nyaman ketika ada dalam ibadah. Makanya mereka gak fokus dalam ibadah. Karena apa? Mereka datang karena terpaksa. Yang ketiga, siapa mereka yang memberontak, yang akan celaka itu? Mereka yang tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Mereka lebih mengandalkan manusia, kekuatannya sendiri, atau koneksi, relasi, keluarga. Mereka mengandalkan manusia. Kalau saudara mengandalkan manusia, saudara akan celaka. Bertobat saudara, supaya tidak celaka. Andalkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Awali hari saudara dengan beribadah, baca firman, berdoa, serahkan semua apa yang saudara kerjakan hari itu, maka Tuhan beracara dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Saya percaya saudara tidak ada yang mau celaka.
Saya percaya kita semua mau diberkati Tuhan. Makanya mari kita mau jadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, bukan memberontak, tapi dengar-dengaran, saudara. Lakukan firman Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan, lakukan itu. Supaya apa? Kita tidak celaka. Yang kedua apa, saudara? Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang mengasihi Tuhan. Jangan dipaksa-paksa, tapi betul-betul dengan hati yang paling dalam. Orang yang dipaksa-paksa, tandanya saudara datang gereja terpaksa kan, akhirnya terlambat. Tapi orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan, dia akan mempersiapkan waktu yang paling terbaik buat Tuhan, sehingga dia datang lebih awal. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan terpaksa. Melayani Tuhan juga jangan terpaksa, saudara. Layani dengan sukacita. Amin. Orang yang melayani dengan sukacita, dia akan menikmati pelayanannya. Lihat wajahnya ada sukacita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar, kalau sudah mau diberkati Tuhan, andalkanlah Tuhan dalam kehidupanmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua. Biarlah berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan semua pendengar dimanapun mereka berada. Dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam usaha pekerjaan pelayanan mereka. Dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa mereka yang sakit, Tuhan Yesus lawat jamah oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang saat ini berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.